Selamat datang kembali di channel Motovwan Indonesia. Dan ini adalah Scomadi Tecnica 200i Urban yang dijual dengan paket lengkap aksesoris dan termasuk tas yang saya pasang tadi. Kita akan mengulas lebih lanjut motor ini seperti apa rasa berkendaranya dalam fakta menarik dari Scomadi Tecnica 200i Urban. Fakta yang pertama, motor ini punya desain bodi itu yang aura klasik itu kental banget karena dia kalau dirunut sejarahnya ada hubungannya dengan Lambretta. Yang mana Lambretta itu memang skuter retro modern tapi bentuknya tuh dibuat lebih sangat klasik. Sementara Scomadi ini bisa dibilang pecahannya lah, singkatnya seperti itu, pecahannya dari Lambretta karena pemilik atau owner dari Scomadi ini ingin buat skuter yang bisa di customize termasuk dari tampilan bodinya supaya tidak terlalu monoton dan juga performanya yang dibuat supaya lebih meningkat ketimbang skuter-skuter pada umumnya. Nah, versi Urban ini adalah salah satu skuter yang memiliki desain unik dari Scomadi. Kalau dari tampilan depan mungkin kalian melihat seperti produk dari Scomadi yang lain. Mungkin seperti Scomadi Turismo yang pada umumnya dengan bodi skuter berbentuk klasik. Tapi untuk di versi Urban ini, dia di bodi belakangnya dibuat coakan. Yang mana kalau kalian lihat di versi standar, itu ada coakan yang memang lekukan bodinya. Cuman untuk di versi Urban ini garis itu dipotong sehingga mengekspos bagian belakang motor seperti box filter, kemudian di sisi kanan ada coilnya kelihatan, ada kiproknya kelihatan, ada ECU-nya kelihatan, dan komponen di dalamnya ini sengaja diekspos sama Scomadi, bahkan sengaja dipamerkan gitu ya, karena terdapat lampu ambient light berwarna biru yang bisa mencuri perhatian ketika orang-orang melihatnya di malam hari. Nah, kalau cara dimensinya dari Scomadi Tecnica 200i Urban ini, dia punya panjang keseluruhan 1810 mm dengan lebar 670 mm dan tinggi motor 1130 mm. Berarti mencapai 132 kg. Desain full. Kalian bisa lihat di bagian depan ini punya batas stang yang memang menjorok ke arah depan, bisa dibilang stangnya bagol gitu ya. Aura Lambretta-nya kelihatan juga di sini. Dia ada pet lampu. Dan kalau umumnya itu motor-motor sekarang lampu depan sudah LED, sementara yang lampu-lampu yang lain masih pakai bolam. Kalau di Scomadi Tecnica 200i Urban ini justru kebalik, karena lampu depannya masih pakai bolam. Ini benar-benar bolam halogen, lampu jauh, lampu dekat, tapi disisipi dengan DRL. Nah, DRL itu di sisi kanan kiri seperti ini nyalanya. Dan lampu sennya dia titik kecil dan sudah LED. Dan menariknya untuk di versi Urban ini, dia lampu sen depan ada 4 biji. Jadi 2 di bawah sini, di bawah handle rem, lalu di ujung atau di bandul setang yang menyatu juga dengan spion bar end. Jadi nyala seperti ini teman-teman. Keren. Lalu untuk di bagian bawahnya, ini ada bagian dadanya, dia dibuat moncong seperti ini, mancung, dan ini ada kisi-kisi, di kisi-kisi udara, dan dalamnya ini ada klakson. Nah, untuk versi Urban, salah satunya dia sudah dilengkapi dengan lampu tembak atau spotlight. Lampu ini akan menyala otomatis ketika kalian mengaktifkan lampu jauh. Lalu untuk di spakbor depan, ini juga ciri khas dari sebuah Lambretta yang mana dia punya spakbor menyatu dengan bodi dan lebar banget. Dia spakbornya fix, tidak akan mengikuti roda bergerak. Nah, di Scomadi ini dia ada box juga buat menyimpan barang, pastinya toolkit ataupun buku servis segala macam yang harus dibuka manual dengan kunci. Jadi bukan pakai tombol khusus yang elektrikal gitu ya. Jadi harus dibuka manual dengan kuncinya. Nah, di bagian deck ini khas skuter-skuter retro modern Eropa pada umumnya. Dia punya deck yang cenderung rata, tapi di bagian tengah ini ada tulangan yang menonjol dikit karena ada bagian rangkanya. Dan tepung belakang di versi Urban ini ada coakannya dan dia punya garis-garis bodi yang tegas. Lalu bodinya ini terbuat dari plat untuk kanan kirinya. Sementara bagian tengah dia pakai plastik. Joknya seperti ini.
dibuatnya tuh kayak single seat, padahal ini bisa dipakai untuk boncengan, walaupun memang yang dibonceng akan kurang nyaman karena di bagian belakang jok ini dibuat menanjak kayak gini. Joknya pakai kulit model wajik begini jahitannya, dan dia nggak ada kuncinya, tinggal pencet tombol ini aja untuk membuka jok. Nah, dia nggak ada bagasi, full seperti ini, flat. Jadi bagian bawah joknya pun diberikan warna dan detailnya juga cukup rapi menurut saya. Ada plat khusus yang bertuliskan Urban Series dengan tanda tangan dari salah satu owner dari Skomadi. Bagian belakang dia terdapat truk untuk membawa barang karena dia tidak ada bagasi di bawah jok. Lalu untuk lampu belakang dia sudah pakai model LED, full LED juga, yang dimana kalau lampu senjanya itu nyalanya pakai warna merah gitu ya. Dia lampunya mengotak, nyalanya merah dengan mika warna susu, kalau warna putih susu kalau di siang seperti ini. Dan lampu remnya di bagian tengah sudah LED. Lalu lampu sennya seperti di lampu sen depan, dia model kerucut gitu dengan LED satu titik yang akan menyala sangat terang. Poin berikutnya, motor ini punya fitur yang bisa dibilang sederhana untuk sebuah motor seharga 89 juta. Nah, fiturnya apa aja? Lampu-lampu sudah full LED, kecuali lampu depan dia masih pakai halogen. Lalu dia ada lampu tembaknya di sini. Oke, kita akan tes nyala lampu dari Skomadi Teknika 200i Urban. Dia masih pakai bolam halogen ya. Nah, ini nyala lampu dekatnya. Seperti ini, kalau kalian lihat di layar kayaknya warna putih gitu ya. Tapi kalau di realnya ya khas warna bolam halogen. Nah, ini kalau untuk lampu jauhnya, dia lampu jauhnya tuh yang dari bawaan motor di batoknya ini. Jadi ada di ujung sini. Dan ini adalah nyala lampu tembaknya atau spotlight. Kalau lihat dari layar kayak warnanya cenderung biru gitu ya. Cuman aslinya ini warnanya terlihat putih, dan ini jatuh sinarnya tuh jadi terlalu deket, malah deket banget tuh. Sama lampu dekatnya bawaan aja malah lebih deket lagi tuh, lebih rendah lagi jaraknya. Jadi harus disetting ulang. Cuman sayangnya lampu tembaknya ini nggak ada setelannya. Rem depan belakang sudah pakai cakram, cuman remnya ini belum ABS. Untuk kaki-kaki di bagian depan dipakai suspensi ganda dengan tampilan terekspos seperti ini, dan dia sudah pakai anti-daft system. Dan dia jarak main suspensinya memang nggak terlalu panjang, jadi rasanya agak-agak keras. Nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Dan untuk peleknya dia pakai diameter 12 inci dengan ban Michelin. Ini bannya termasuk ban premium, pakai Michelin Power Scooter. Dia pakai dua kompon, di kompon tengah dan kompon pinggir itu bahan kempukannya berbeda. Ukurannya 110/70 ring 12. Sementara di bagian belakang dia pakai suspensi tunggal di sebelah kiri seperti pada umumnya sebuah motor skuter. Dan di suspensi belakang ini ternyata ada setelan preloadnya, bisa diputar-putar di bagian bawah shockbreakernya. Lalu ban belakang dia pakai Michelin juga, tapi dia ukuran lebih besar, yaitu mencapai 120/70 ring 12. Rem belakang sudah cakram. Selang remnya untuk depan belakang sudah pakai braided, jadi lebih kuat untuk menahan tekanan dari minyak rem dan juga pengereman kita. Dan yang unik adalah peleknya dia pakai model besi. Jadi bukan yang model casting atau palang gitu ya. Dia pakai yang model besi kayak di mobil-mobil jadul zaman dulu. Kemudian speedometer dia masih full analog, walaupun ketika kita kontak on jarumnya akan mengkalibrasi kayak semacam speedometer digital ya pada umumnya. Dia akan mengkalibrasi, tapi untuk penunjuk kecepatannya dia masih pakai jarum, dan jarumnya itu warna orange. Penunjuk angka speedometer dari 0 sampai 120 km. Walaupun ini ada lebih 120, ada satu garis lagi, berarti 140 atau 130 km per jam mungkin ya. Lalu di bagian bawah dari speedometernya dia ada fuel meter dengan bentuk bar, ada 5 kotak di sini, yang mana 4 itu berwarna hijau dan yang paling kiri itu berwarna merah. Lalu ada indikator lampu sen kiri kanan, indikator ABS, cuman ini indikatornya hanya pajangan aja karena versi yang masuk Indonesia tidak ada ABS-nya. Indikator lampu jauh, ada indikator mil, dan ada indikator untuk overheat, ada suhu radiator gitu ya. Speedometernya common part dengan model-model Skomadi yang lain yang mungkin sudah pakai ABS dan juga pakai pendingin cairan. Lalu dari setang dia punya tombol lampu hazard, ada engine cut off juga. Di bawahnya juga ada tombol starter untuk di area kanan. Spion bar N dengan lampu sen di ujungnya ini menyatu dengan jalur setang. Lalu di sebelah kiri ada tombol untuk lampu jauh, lampu dekat, lampu sen kiri kanan, dan juga klakson. Pasti udah ada spion bar N juga, ada lampu sen di jalur setangnya juga. Dan di bawah di atas konsol box dia ada power outlet. Dan ini power outletnya ada dua soket, yaitu tipe C dan juga USB tipe A. Lalu untuk fitur keamanan,
Dia sudah dilengkapi dengan sustain switch. Jadi kalau mesin hidup, standar samping turun, mesin akan otomatis mati. Tangkinya lumayan besar. Dia mencapai 11 liter di sini. Untuk ukuran skuter seperti ini, tangki 11 liter ini sangat besar. Dan untuk akomodasi membawa barang, selain konsol box di depan yang besar ini dan juga rak di belakang, kalian akan mendapatkan tas ransel berbahan kulit yang seperti ini. Ini dijual sepaket dengan motornya, dan ciri khasnya dia ada logo Skomadi di dalamnya. Walaupun tas ini sebenarnya dijual terpisah sebagai aksesoris, cuma kalau dibeli aksesoris tidak ada logo Skomadi di bagian dalam tasnya. Fakta ketiga, dia punya performa yang lumayan. Karena kapasitas mesinnya kan 200 cc ya. Walaupun murninya tuh 171,1 cc. Dan yang beli motor ini pun sebenarnya nggak yang mengejar performa banget, yang harus ngebut-ngebut banget. Karena yang beli tuh lebih cenderung buat weekend, buat jalan santai. Ya menikmati jalanan kosong dan juga motornya yang unik ini. Tapi biar begitu performanya juga nggak lemot-lemot banget. Skomadi Tecnica 200i Urban ini dibekali dengan mesin 4 tak SOHC 2 katup dengan suplai bahan bakar injeksi serta pakai pendingin udara. Ada kipasnya di sebelah kanan mesin, dan dia wajib menggunakan bahan bakar oktan 95. Alasannya adalah dia punya rasio kompresi yang lumayan tinggi, 12:1. Jadi direkomendasi pakai oktan 95, dan itu ada stikernya juga dekat mulut tangki bahan bakar. Dan mesin ini sudah berstandar emisi Euro 4, dan spek mesin ini tidak ada downgrade dibandingkan dengan unit di pasar-pasar Eropa dan juga Thailand. Jadi ini mesinnya sama-sama plug untuk versi global. Konsol tenaga dia mencapai 11,6 PS pada putaran mesin 8000 rpm, serta torsi maksimal di angka 12,4 Nm di 5500 rpm. Sebenarnya tenaga dan torsinya juga nggak yang gede-gede banget buat ukuran mesin 171 cc. Dan kalau ngomongin akselerasi, karakter mesin yang saya rasakan selama mencoba motor ini untuk putaran bawah dari posisi kecepatan rendah ataupun dari posisi diam, kampas kopling itu cepet banget engage dengan mangkok koplingnya. Jadi mesinnya rasa lebih sigap, dan akselerasi putaran bawah sampai menengah tuh lumayan cepet. Cuman di putaran atas ya cenderung flat lah. Karena memang motor ini sesuai dengan namanya, jadi urban series yang dimana membutuhkan power dan torsi kuat pada putaran mesin rendah sampai menengah. Jadi buat stop and go lebih enak. Sayangnya ini unit yang kita pakai speedometernya mati, jadi kita nggak bisa lihat langsung kecepatan maksimalnya berapa dari speedometer. Cuman setelah diukur pakai racebox, motor ini bisa melaju sampai 104,9 km per jam. Jadi itu by GPS ya, mungkin dari speedometer bisa 110, 115. Lumayan lah ya top speednya dari Skomadi Tecnica 200i Urban. Nah, untuk konsumsi bahan bakar, lagi-lagi kaitan dengan speedometer yang mati ini, jadi maaf banget kita nggak bisa ngukur secara akurat dengan metode full to full seperti biasanya. Namun kalau dari klaim pabrikan, dari beberapa situs saya baca, motor ini range konsumsi bahan bakar itu di angka 25 sampai dengan 30-an kilometer per 1 liter bahan bakarnya. Nah, lumayan irit atau agak boros nih. Karena ini adalah seri Urban, dia dilengkapi dengan knalpot yang dibuat lebih apa ya, gayanya lebih keren gitu ya. Ada pelindung knalpot kayak plat bolong-bolong begini, dan ini suaranya sudah kayak pakai knalpot racing, tapi ini bawaan pabrik. Nah, suara kayak gini, ini langsamnya masih ada ngebas-ngebas ya. Cuma kalau digeber lumayan kenceng juga. Teman, motor ini suara knalpotnya masih lebih halus ketimbang Skomadi Tecnica 200i yang Adventure. Wah, itu suara lebih berisik lagi. Fakta yang kelima, handlingnya nggak lincah-lincah banget. Wajar aja karena memang motor ini punya sumbu roda yang lumayan panjang. Dia mencapai 1375 mm jarak sumbu rodanya. Belum lagi bobotnya 132 kg. Jadi buat satset-satset di perkotaan itu agak butuh effort lah. Cuman kalian harusnya perlu untuk adaptasi terlebih dahulu mengenali karakter handling dari motor ini. Setelahnya ya bisa lah bermanuver, walaupun memang nggak bisa yang lincah-lincah banget. Tapi cukup oke buat slap-slap di kemacetan. Buat digoyang-goyang itu juga motornya enteng banget, walaupun yang bobot yang 132 kg tadi. Lalu yang jadi catatan adalah redaman suspensinya.
kalau buat motor harian gitu ya, buat perkotaan, pastinya kalian membutuhkan kenyamanan. Nah, kalau dari redaman suspensi depan belakang, yang saya rasakan cenderung mengarah ke kaku. Di bagian depannya juga bagian suspensi belakang. Jarak main suspensinya juga pendek banget. Mungkin kalau dilihat hanya 5 cm. Dan itu juga sama persis dengan suspensi belakang. Suspensi belakang ini walaupun ada setelan preload, cuman jarak mainnya tuh terlalu tipis. Jadi selama saya pakai motor ini melewati jalan rusak atau jalan komblok, ada guncangan dari jalan tuh berasa banget ke setang. Ya itu plus minusnya ya. Kalau motor ini dipakai dalam kota mungkin kurang lincah, tapi kalau kalian ketemu jalan kosong dan ketemu jalan menikung yang panjang gitu ya, motor ini lumayan nurut untuk dipakai cornering, apalagi ditunjang dengan ban premium dari Michelin, dipakai 2 kompon jadi berasa lebih gigit. Walaupun memang kalau dipakai di trek lurus kecepatan tinggi ketika mencoba untuk tes akselerasi, rasanya itu agak melayang karena kalau ngelihat dari bentuk bodinya ya motor ini memang tidak aerodinamis, jadi banyak angin yang menerpa bodinya, bagi di bodi depan ini cenderung tegak gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu sebab kenapa motor ini kalau dipakai ngebut, dipakai top speed, trek lurus itu agak goyang-goyang. Ya jadi ya memang motor ini lebih enaknya buat jalan santai. Lalu bagaimana dengan posisi berkendaranya? Nah, kita coba langsung. Ini enaknya motor di standarin tengahnya itu gampang banget. Tinggal injek gini aja. Tuh. Mudah ya, nggak perlu effort. Dan kalau didudukin, nah ini feel-nya seperti ini teman-teman. Untuk joknya, dia memang lebar. Dan dia juga tinggi joknya lumayan rendah, 760-an mm. Cuman karena dia lebar, jadi kita agak terganjal di bagian paha sisi dalam yang mana membuat kita agak sedikit kakinya harus melayang gitu ya, nggak bisa napak banget. Tuh, agak keganjel di bagian paha dalam karena jok yang lebar. Dengan tinggi badan saya 172 cm. Untuk area dek, ini memang lega, bisa gerak kiri kanan leluasa dengan ukuran sepatu 44. Bisa buat naruh tas di bagian tengah sini juga, masih nggak terlalu mengganggu tasnya. Dan posisi duduknya ini, feeling pandangan ke depan itu sangat luas. Salah satunya karena setangnya dia posisi sangat rendah dan lebar. Jadi ini feelingnya itu kalau kalian pernah membawa skuter-skuter jadul yang zaman mungkin tahun 70-an ataupun 60-an yang pakai mesin 2 tak gitu ya. Itu kan terlihat ketika orang mengendari motor itu posisi duduknya tinggi dengan stang yang sangat rendah. Nah, tapi di Skomadi ini agak plus minus kalau kalian mau berkendara dengan posisi tegak yang badan lebih rileks dan tidak terlalu capek di bagian punggung. Konsekuensinya adalah tangan agak sedikit nanggung posisinya. Jadi kalau ditegak begini lama-lama akan berasa pegal. Cuman kalau kita dibuat rileks punggungnya agak bungkuk begini, tangan santai tapi di bagian punggung akan sakit ketika menghantam lubang ataupun menghantam posisi tidur dengan cepat. Jadi hentakan itu berasa banget ke bagian tulang belakang. Jadi ya memang harus disetting lagi nih untuk posisi ketinggian jok dan juga ketinggian stangnya. Dan yang enak motor ini juga memudahkan banget untuk dipakai putar balik karena dia punya sudut stang yang lumayan lebar. Kata yang terakhir, motor ini punya harga jual yang lumayan karena dia adalah merek motor asal Inggris yang punya pabrik di Inggris dan juga di Thailand. Dan unit yang datang ke Indonesia adalah unit yang dirakit di pabrik Thailand. Harganya sendiri 89 juta on road Jakarta. Dan itu sudah include dengan tas ransel berbahan kulit dan juga aksesoris. Oh iya, motor ini juga dijual lengkap dengan 4 buah spion. Jadi yang terpasang saat ini adalah defaultnya dari pabrikan, dia pakai spion bar N. Tapi kalau kurang atau kalian nggak suka spion bar N, kalian bisa memasang spion yang model biasa yang ada di pangkal setang gitu ya, di bagian dalam setang. Dan dengan harga 89 juta tadi, banyak banget opsi yang bisa kalian pilih selain Skomadi. Ada Vespa GTS 150 yang sudah lebih modern dengan mesin berpendingin cairan, sudah pakai keyless juga. Lalu kalau melirik motor matic Jepang, kalian bisa mendapatkan motor matic 250 cc yang harganya mirip-mirip, yaitu Honda Forza 250 ataupun Yamaha X-Max Tex-Max. Tapi sekali lagi ini adalah Skomadi yang punya sejarah panjang, punya desain yang unik, apalagi ini adalah tipe urban yang memang terlihat berani gitu ya dengan coakan bodi di belakang yang menampilkan komponen-komponen di dalamnya. Seperti itu teman-teman ulasan saya untuk Skomadi Tecnica 200i Urban. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Motovlog Indonesia. Silahkan tulis komentar kalian mengenai motor ini.
apakah menarik untuk dibeli atau banyak opsi yang lain. Silahkan juga berkunjung ke akun TikTok kita di Motovfun Indonesia dan website kita autofun.co.id. Sampai ketemu di video selanjutnya.